Monolog kita kali ini membahas tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta ini selalu menjadi pilkada yang paling menarik karena memang selama ini Jakarta adalah ibu kota negara dan siapapun gubernurnya selalu punya kans peluang untuk meraih jabatan politik yang lebih tinggi. Jakarta selalu menjadi incaran bagi elit politik untuk dikuasai. Karena Jakarta terutama adalah mesin uang yang bisa memproduksi uang bagi kepentingan politik, kepentingan elit, dan kepentingan partai politik. Jangan dinafikan perekonomian Jakarta yang menguasai hampir 60% lebih uang Republik Indonesia ini perputarannya adalah daerah yang sangat menjanjikan untuk dikuasai. Maka Jakarta selalu menjadi daerah yang keras pilkadanya. Sekarang pilkada Jakarta kita saksikan dengan 3 pasangan. Sebetulnya bagi saya ini hanya 2 pasang. Karena pasangan Dharma dan wakilnya entah siapa namanya pun saya tidak tahu. Saya anggap itu hanya sebuah pasangan penggembira saja yang tidak akan lebih mendapatkan suara dari 3,5% dan di bawah itu kemungkinan. Tapi pertarungan sengit terjadi antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung. Ridwan Kamil yang didampingi oleh Suswono kader PKS dan Pramono Anung yang mendadak tiba-tiba menjadi calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan didampingi oleh Rano Karno yang memang kader tulen PDI Perjuangan dan namanya sudah dikenal publik melalui perannya selama ini di dunia peran dan sempat juga menjabat sebagai kepala daerah di Banten. Dari 2 pasangan ini siapa yang paling punya peluang untuk akan menduduki jabatan kursi gubernur DKI Jakarta? Saya melihat, menganalisis kepercayaan diri dari Ridwan Kamil sangat tinggi. Dan berbanding terbalik dengan kepercayaan diri yang saya lihat dari tim Pramono Anung. Dan khususnya dari Pramono Anung. Saya perhatikan gerak-gerik dan semua apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dia menunjukkan percaya diri yang sangat tinggi bahwa dialah yang akan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tentu kepercayaan diri itu bukan tidak punya alasan. Pertama, Ridwan Kamil di-backup oleh partai pemenang pemilu presiden pada 2024 ini. Dan di sana ada koalisi gemuk yang menghantarkan banyak partai-partai besar. Tentu dengan logistik, kemampuan, dan grassroots yang kuat. Terlebih Jakarta, grassroots PKS kita tidak boleh ragukan. Yang duel sengit di Jakarta itu adalah PKS dan PDI Perjuangan. Karena 2 ini adalah partai ideologis yang memiliki grassroots secara ideologi. Saya melihat kepercayaan diri Ridwan Kamil ini memang wajar dan sangat layak. Karena semuanya tampak Ridwan Kamil dan jajaran tim pemenangannya lebih siap dibanding dengan Pramono Anung dan jajaran tim pemenangannya. Ini adalah penilaian subjektivitas saya dan objektivitas saya melihat situasi yang ada di lapangan. Jadi kalau nantinya hasil Pilkada DKI Jakarta keluar dan dimenangkan oleh Ridwan Kamil, saya tidak heran. Karena melihat perputaran yang ada sekarang, meskipun terlihat beberapa kali Ridwan Kamil di beberapa tempat ditolak kehadirannya oleh sekelompok masyarakat, itu bagi saya bukan cerminan realita nyata di tengah masyarakat Jakarta. Karena penduduk Jakarta ini juga adalah penduduk yang sangat pragmatis. Ketika diguyur nanti pada waktunya dengan sembako, dengan bantuan dan segala macam, di mana ini hanya bisa dilakukan oleh koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Gerindra, Golkar, PKS sekarang di pilkada ini, maka masyarakat akan berputar dan berbalik arah mengikuti arah sembako yang mengalir. Itu yang akan terjadi. Sementara Pramono Anung dan tim pemenangannya, saya lihat tidak punya kesiapan secara logistik maupun strategi untuk memenangkan dan melawan caturan politik ini, melawan kesiapan logistik dan kesiapan strategi dari pihak Ridwan Kamil. Saya tidak sedang meremehkan Pramono Anung dan timnya, tetapi saya bicara objektif. Kalau Pramono Anung dan timnya ingin memenangkan Pilkada DKI Jakarta, maka harus dilakukan gerakan reformasi struktural dan reformasi strategis dalam langkah-langkah taktis maupun strategisnya untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tidak mudah melawan Ridwan Kamil yang disokong oleh kekuatan besar. Sangat tidak mudah. Jadi kalau tiba-tiba kemarin kita mendengar barisan relawan Anies Baswedan mendukung Ridwan Kamil, saya tidak kaget. Karena saya sudah menduga sejak awal bahwa barisan pendukung Anies Baswedan akan bermuara ke Ridwan Kamil karena ada kesamaan ideologis di sana. Ada kesamaan
perasaan di sana. Belum lagi ditambah posisi Rizik Syihab, imam besar FPI yang selalu dipanggil imam besar, akan sangat menentukan bagi grassroots para pendukung Anies Baswedan akan kemana berlabuh. Kita tahu bahwa Rizik Syihab tentu tidak akan pernah mengarahkan dukungan kepada calon dari PDI Perjuangan, karena beliau sangat anti terlihat dengan PDI Perjuangan. Maka akan mengarahkan dukungan kepada Ridwan Kamil yang bersekutu dengan Gerindra, Golkar, PAN, dan partai-partai lainnya. Maka peluang Ridwan Kamil di sini sangat kuat. Bagi saya sangat mungkin Ridwan Kamil akan memenangi pilkada ini di angka 55-56%. Ini adalah analisis, bukan ramalan, tetapi sebuah analisis melihat realita di lapangan. Jadi kalau mau ada pergerakan signifikan, saya pikir Pak Pramono Anung dan timnya harus melakukan sebuah upaya yang cukup keras dan kesediaan logistik yang cukup kuat untuk bisa menandingi Ridwan Kamil. Tapi bagi saya, pilkada DKI Jakarta sudah hampir selesai.